Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Mari kita melanjutkan pengajian kita ilmu mantik. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan taqabulul alfaz. Taqabul ini artinya saling berhadapan atau saling bertentangan. Jadi taqabulul alfaz adalah lafat-lafat yang saling berhadapan satu sama lain atau saling bertentangan satu sama lain. Jika satunya ada, maka yang satunya harus terangkat, harus tidak ada. Untuk lebih jelasnya kita baca penjelasan dari pengarang kitab ini. At-taqabul, adapun taqabul, adapun taqabul alla yajtami alafwani ialah tidak terhimpun lafzani apa dua lafaz fi maudhu'in wahidin di dalam objek-objek yang satu, fi zamanin wahidin di dalam waktu yang satu. Artinya yang dinamakan takobul, lafaz yang saling berhadapan satu sama lain atau saling bertentangan satu sama lain ialah dua lafaz yang tidak bisa terhimpun dalam satu objek di satu waktu. Contohnya, mislu hadirin wa ghaibin. Seperti hadir ya, wa ghaib dan ghaib. Ghaib ini tidak ada di tempat atau berada di tempat yang jauh, sedangkan hadir ada di tempat itu, hadir di tempat itu. Maka ketika kita mengatakan Zaidun hadir, Zaid hadir di ruangan ini, maka dalam waktu yang bersamaan kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Zaid ghaib. Zaid ghaib. Ketika kita mengatakan hadir, maka ghaib ini harus tidak ada. Ketika kita mengatakan Zaid ghaib, tidak ada, tidak hadir di saat ini, di tempat ini, maka hadir ya. Tidak boleh kita mengatakan dia hadir pada saat yang bersamaan. Ini disebut dengan taqabul. Mutakallim wala mutakallim. Orang yang berbicara dan bukan orang yang berbicara. Ketika kita mengatakan bahwasanya Zaid berbicara, nah, pada saat yang bersamaan tidak bisa kita mengatakan bahwasanya Zaid itu dalam waktu yang bersamaan tidak berbicara. Nah, ini disebut dengan taqabul. Misalnya lagi ibnun wa abun, anak dan bapak. Ketika seseorang ya disebut dengan anak pada saat yang bersamaan, dia tidak bisa kita katakan ya adalah bapak, adalah seorang bapak. Sama juga contohnya aswad wa abyad, hitam dan putih. Ketika suatu benda kita katakan hitam, maka pada saat yang bersamaan tidak bisa kita katakan dia itu putih. Kenapa? Karena antara hitam dan putih ini satu sama lain bertentangan, tidak bisa terhimpun dalam satu benda. Tidak bisa terhimpun, terkumpul dalam satu benda di saat yang bersamaan. Dalam satu objek, ini perhatikan, maudhu'in wahidin dalam satu objek, dan pada saat yang sama. Dan pada saat yang sama. Wa mislu hadhil alfadhi, dan adapun seperti lafat-lafat ini tusamma dinamakan apa hadhil alfat mutaqabilatan, saling berhadapan. Lafat-lafat yang saling berhadapan, saling bertentangan. Fal mutaqabilani, maka adapun dua lafat yang saling bertentangan, yang saling berhadap-hadapan,
Huma adapun mutaqabilani al-lafzani ialah dua lafat alladzani la yajtami'ani yang tidak terhimpun atau tidak terkumpul keduanya al-lafzani atau alladzani ini fi mawdu'in wahidin di dalam objek yang satu fi zamanin wahidin di dalam waktu yang satu. Jadi yang disebut dengan dua lafat yang saling bertentangan adalah dua lafat yang tidak bisa terkumpul atau terhimpun di dalam satu objek pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Bagaimana misalnya kalau waktu yang berbeda? Bisa saja itu terhimpun. Misalnya kita katakan benda pulpen. Contoh. Contoh pulpen ini di waktu pagi warna hitam. Ketika kita mengatakan warna ini pulpen ini warna putih, cuman di lain waktu misalnya di waktu sore, maka itu tidak disebut dengan takobul. Kenapa? Karena waktunya sudah berbeda. Atau bendanya berbeda. Ada dua pulpen, satunya hitam, satunya putih. Kita katakan pulpen ini hitam dan putih. Nah, satunya hitam, satunya putih itu tidak disebut dengan takobul. Kenapa? Karena objeknya lebih dari satu. Objeknya lebih dari satu. Jadi syaratnya yang takobul ini, dua lafat ini yang saling bertentangan harus berada dalam satu objek dan satu waktu di saat yang bersamaan. Wattaqabulu salah satu aksamin. Adapun takobul salah satu aksamin ialah tiga bagian. Ada tiga bagian. Pertama, taqabulus salab wal ijab. Ialah saling bertentangan antara negatif salab wal ijabi dan positif. Nah, nahu insan wala insan. Manusia dan bukan manusia. Ini dua lafat yang saling bertentangan, bentuknya positif dan negatif. Nah, ini insan ini positif ijab. Sementara la insan ini negatif karena didahului dengan adatus salaf, bukan manusia. Zaid insan misalnya. Zaid bukan manusia. Itu disebut dengan taqabulus salaf wal ijab. Artinya pertentangan yang terjadi karena lafat itu satunya bersifat positif dan satunya negatif. Ketika Zaid kita katakan manusia, misalnya, maka tidak bisa kita katakan di saat yang bersamaan Zaid bukan manusia. Kenapa? Karena dua lafaz ini saling bertentangan satu sama lain. Tidak bisa terhimpun dalam satu objek dan pada saat yang bersamaan. Contohnya lagi, wujudun wala wujud. Ada dan tak ada. Nah, ada dan tak ada. Ini dua hal yang saling bertentangan. Ketika suatu benda kita katakan ada, maka pada saat yang bersamaan tidak bisa kita katakan tidak ada. Kenapa? Karena ini dua lafat ini saling bertentangan. Bentuknya yaitu salab dan ijab. Satunya positif, sementara satunya negatif, salab, karena didahului dengan adatus salab. Ya, ini namanya adatus salab. Ya, fala yakunu maka tidak ada asyai'u apa sesuatu insanan adalah manusia wala insanan dan bukan manusia fi anin wahidin di dalam waktu yang satu ya di waktu yang bersamaan kama annahu sebagaimana annahu sesungguhnya syai' la yakhlu tidak kosong apa syai' min ahadihima dari salah satu insan wala insan wala insan wa yusamma al mutaqabilani huna an-naqidaini dan dinamakan al mutaqabilani apa lafaz yang saling bertentangan apa dua lafaz yang saling bertentangan huna di sini an-naqidaini terhadap naqidain jadi pertentangan
antara positif, lafat yang positif dengan lafat negatif ini disebut dengan nakidoi, yaitu dua lafat yang saling kontradiktif. Dua lafat yang saling kontradiktif. Tidak bisa terhimpun satu sama lain. Cuman nakidoin ini jika satunya ada, nah, maka yang satunya harus terangkat, harus hilang. Misalnya kita katakan Zaid insan, Zaid itu adalah seorang manusia. Jika lafaz insan ini ada, maka la insan wajib tidak ada. Tidak boleh ada di dalam Zaid, harus hilang. Cuman si Zaid ini tidak mungkin lepas dari salah satu insan wala insan, ya. Insan wala insan. Nah, harus ada di dalam diri Zaid ini apakah dia manusia atau bukan manusia. Tidak mungkin dua-duanya terhimpun, insan dan la insan ini, juga tidak bisa kedua-duanya hilang atau terangkat. Dikatakan insan wala insan, tidak mungkin kedua-duanya juga hilang, ya. Sama-sama terangkat, sama-sama tidak ada. Wa yumkinu dan mungkin ta'rifuhuma, apa mendefinisikan naqidain bi annahuma, bahwa sesungguhnya naqidain al-lafdhani adalah dua lafaz alladzani la yajtami'ani ma'an, yang tidak terhimpun keduanya ma'an secara bersamaan fi maudhu'in wahidin, di dalam objek yang satu, wa fi anin wahidin, dan juga di waktu yang satu, wala yartafi'ani, dan tidak terangkat apa dua lafzoni anhu dari maudhu'in wahid, dari maudhu, anhu dari maudhu, fi anin wahidin, di dalam waktu yang satu. Maka dengan demikian, maka takrif atau definisi dari naqidain ini, dua lafaz yang kontradiktif ini, adalah dua lafaz yang tidak bisa kedua-duanya itu terhimpun, terkumpul dalam satu objek di waktu yang bersamaan, dan juga kedua-duanya tidak bisa hilang atau terangkat dari objek tersebut di waktu yang bersamaan. Jadi, jika satunya ada, yang satu harus tidak ada. Cuman kedua-duanya tidak boleh hilang, tidak boleh terangkat, tidak boleh hilang, harus ada salah satunya. Cuman ketika ada salah satunya, maka yang lain harus terangkat, harus tidak ada. Ini yang dinamakan dengan nakidoi. Nanti ada pembahasan juga di dalam qadhiyah, pembahasan qadhiyah nanti ada yang disebut dengan tanakut. Ini mirip-mirip tanakut atau saling kontradiktif di dalam qadhiyah, di dalam kalam khobar. Nah, ini nakidain di dalam lafaz mufrad. Jadi kalau kita mau uh, menjadikan dua lafaz saling kontradiktif di dalam lafaz mufrad, tinggal mendatangkan adatus salab ini. Insan la insan, kolamun la kolamun. Itu nakidain namanya. La kolamun. Kolamun bulpen bukan bulpen. Buku dan bukan buku. Dan bukan buku ini disebut dengan salab atau lafaz yang berbentuk negatif, berbentuk negatif. Selanjutnya, nomor 2, taqabulul lafzaini, saling bertentangannya dua lafaz, bihaitsu la yumkinu ijtima'uhuma mahan, sekiranya la yumkinu tidak mungkin ijtima'uhu apa berkumpulnya dua lafza ini ma'an secara bersamaan, fi maudhu'in wahidin di dalam objek yang satu, fi anin wahidin di dalam waktu yang satu, ma'a imkanil khuluwi beserta kemungkinan kosongnya maudhu objek anhuma dari
keduanya lafdho ini ma'an secara bersamaan fi anin wahidin di dalam waktu yang satu. Ini ada takobul juga, cuman berbeda dengan yang pertama. Jika yang kedua ini dua lafat yang saling bertentangan, satu sama lain tidak bisa terhimpun di dalam satu objek di waktu yang bersamaan, cuman objek tersebut bisa lepas dari kedua lafat itu secara bersama-sama di waktu yang bersamaan. Kalau di atas, kalau nakil doim, ini dua lafat yang tidak mungkin keduanya, yang tidak bisa keduanya terhimpun dalam satu objek waktu yang bersamaan. Cuman objek tersebut tidak bisa juga lepas dari salah satunya. Salah satunya harus ada. Nah, bedanya itu dengan yang di atas di sini. Ini tidak bisa terhimpun kedua-duanya dalam satu objek waktu yang bersamaan. Cuman objek tersebut bisa lepas dari kedua lafaz itu. Dari kedua lafaz yang saling bertentangan itu. Nah, contohnya wadzalika dan adapun taqabulul lafzaini bihaitsu la yumkinu ijtima'uhuma ini ya dan ila akhiri ini kal bayadhi ialah seperti putih wasawadi dan hitam fa innal bayadha karena sesungguhnya apa putih wasawadi dan hitam la yajtami'ani ialah tidak terhimpun keduanya bayat dan sawat hitam dan putih fi syai'in wahidin di dalam satu ya dalam sesuatu yang satu di zamanin wahidin di dalam waktu yang satu. Nah, contohnya seperti hitam dan putih. Satu benda tidak bisa dikatakan hitam dan putih di saat yang bersamaan. Fala yakunu syai'u, ini penjelasannya, maka tidak ada asyai'u apa suatu abyadha adalah putih wa aswadah dan hitam fi waktin wahidin di dalam waktu yang satu, di waktu yang bersamaan. Waqad yartafi'ul bayadu dan terkadang terangkat atau hilang al bayadu apa putih wasawadu dan hitam anhu dari syai' fi zamanin wahidin di dalam waktu yang satu. Bi ayyakuna syai'u dengan ada syai'u apa suatu ahmaro adalah merah makalan seumpamanya. Nah, ini. Satu benda tidak bisa kita katakan dia itu putih dan hitam sekaligus di waktu yang bersamaan. Cuman ya hitam dan putih ini bisa saja terangkat kedua-duanya hilang. Misalnya benda tersebut berwarna merah, tidak berwarna hitam dan tidak berwarna hitam dan putih, melainkan berwarna merah. Misalnya juga Zaid misalnya berada di timur misalnya, berada di timur. Maka dia tidak bisa kita katakan berada di barat, berada di arah selatan, berada di arah utara di waktu yang bersamaan. Cuman misalnya tidak bisa kita katakan Zaid itu berada di barat. Ketika kita mengatakan Zaid berada di timur, maka di waktu yang bersamaan tidak bisa kita katakan Zaid itu berada di barat. Tidak bisa. Cuman ketika kita mengatakan bahwasanya Zaid, cuman eh, kita bisa katakan bahwasanya ketika timur dan barat ini terangkat kedua-duanya. Misalnya Zaid berada di arah selatan. Nah, ini timur dan barat bisa saja terangkat keduanya. Tidak ada di Zaid. Melainkan Zaid berada di selatan. Nah, ini disebut dengan taqabul syai'. Ya. Dua lafaz tidak mungkin terhimpun dalam satu objek di waktu yang bersamaan. Cuman kedua-duanya bisa saja terangkat ya atau hilang dari objek tersebut. Wa yusamma dan dinamakan hadat taqabulu apa saling bertentangan ini, saling berhadapan ini taqabulad diddain, yaitu taqabulud diddain. Diddain ini
berlawanan, dua lafaz yang berlawanan. Atau dalam bahasa mantiknya disebut dengan kontraris. Kalau di depan di sini yang pertama disebut nakildoin atau kontradiktif. Nah, sementara ini abdain saling berlawanan atau dua lafaz yang saling kontraris, ya, saling berlawanan satu sama lain. Jika satunya ada, maka satunya harus tidak ada. Cuman kedua-duanya tidak harus ada. Nah, tidak harus ada dalam satu objek dan waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena mungkin saja objek tersebut memiliki sifat yang lain. Seperti yang contoh yang disebutkan di atas. Wa yu'arrafu dan didefinisikan dan ditakrifkan abdidani apabidani dua lafaz yang saling berlawanan bi annahuma dengan sesungguhnya huma keduanya didani al amroni adalah dua perkara al wujudiyani yang ada keduanya alladzani la yajtami'ani fi zamanin wahidin yang tidak terhimpun keduanya al-amroni fi zamanin wahidin di dalam zaman waktu yang satu, di dalam waktu yang bersamaan maksudnya wa qad yartafi'ani. Nah, cuman wa qad yartafi'ani dan terkadang terangkat keduanya al-amroni yang disebut dengan dua lafaz yang berlawanan ada dua perkara yang sama-sama ada wujudi yang bersifat wujudi. Di depan sudah dijelaskan ada yang namanya mufassal, ada yang namanya ma'dul, ada yang namanya lafaz adami. Nah, ini wujudi, bersifat wujudi ya. Misalnya hitam, putih, besar, kecil, sedang, ya itu wujudi namanya. Nah, dua lafaz, dua perkara yang tidak mungkin keduanya terhimpun di waktu yang bersamaan, cuman kedua-duanya bisa terangkat dari satu objek. Nah, bisa terangkat dari satu objek. Yang ketiga, taqabulul lafdhaini, saling bertentangannya, saling berhadapannya dua lafaz bihaitsu sekiranya la yumkinu tidak mungkin ayu ta'aqqala apa dipikirkan apa difikirkan ahaduhuma apa salah satunya lafdha ini bidunil akhari tanpa yang lain. Wadzalika ini yang ketiga ini adalah dua lafaz ketika satunya kita sebut, nah, maka yang lain harus ada. Artinya dua lafaz tersebut ya, dua lafaz adanya bersandar juga pada yang lain. Misalnya wadzalika kazauji wazaujah. Adapun lafaz taqabul lafzain bihaitsu la yumkinu ayut aqal ahduhuma bidunil akhar ini contohnya kazauji seperti suami wazaujati dan istri. Nah, suami ini kata-kata suami tidak bisa ada kecuali dengan adanya istri. Nah, orang dikatakan suami kalau ada istrinya. Nah, sama dengan ketika orang dikatakan seorang bapak, nah, ketika ada anaknya, ketika dia punya anak. Nah, ini namanya yang satu bersandar pada yang lain. Misalnya juga pemimpin dan rakyat. Nah, ketika dikatakan pemimpin, ada pemimpin, pasti ada rakyatnya. Ketika ada rakyat, pasti bersandar pada pemimpinnya. Ketika disebut dengan guru, pasti ada muridnya. Karena guru ini status guru tidak bisa disandang kecuali dengan adanya murid. Misalnya juga imam ya, harus ada makmumnya. Kenapa? Karena status imam tidak bisa ada kecuali dengan adanya makmum. Cuman ini dua lafaz zauj dan zauja ini tidak mungkin ya terhimpun dalam satu orang di waktu yang bersamaan.
Misalnya seseorang kita katakan suami sekaligus istri. Nah, ini tidak mungkin, tidak bisa. Karena dua lafaz ini saling bertentangan meskipun keberadaan yang satu bersandar kepada keberadaan yang lain. Misalnya dalam waktu bersamaan orang itu imam sekaligus makmum. Nah, tidak mungkin, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena makmum dan imam ini saling bertentangan meskipun keberadaan makmum bergantung pada imam, begitu juga keberadaan imam bergantung kepada keberadaan keberadaan makmum. Wal muallim wal muta'allim, dan orang yang mengajar dan orang yang belajar. Nah, di waktu yang bersamaan kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang adalah seorang pengajar sekaligus juga seorang pembelajar. Nah, ini sekaligus juga tapi dengan sudut pandang yang sama di waktu yang bersamaan, ya. Di waktu yang bersamaan. Seperti misalnya ibnun wa abun, anak dan bapak. Seseorang dikatakan bapak ketika punya anak. Anak dikatakan seorang anak ketika dia punya orang tua atau punya bapak. Nah, dia tidak bisa seseorang tidak bisa kita katakan anak sekaligus bapak di waktu yang bersamaan dan dari sudut pandang yang sama. Kenapa? Karena ibnun dan abun ini satu sama lain bertentangan meskipun keberadaan yang satu bersandar kepada keberadaan yang lain. Nah, ini agak samar-samar ini pemahamannya, ya. Makanya perlu diperjelas dengan banyak contoh. Perlu diperjelas dengan banyak contoh. Wa yusamma taqabulu huna taqabulal mutadhaifaini, dan dinamakan at-taqabulu apa lafaz yang saling bertentangan huna di sini taqabulal mutadhaifaini, mutadhaif dua lafaz yang saling bersandar, ya. Ketika keberadaan yang satu bersandar kepada keberadaan yang lain. Wa yu'arraful mutadhaifani, dan didefinisikan al mutadhaifani apa dua lafaz yang saling bertentangan bi annahuma, bahwa sesungguhnya mutadhaifani al lafzani ada dua lafaz alladzani alladzani la yuta'aqqalu ahaduhuma, yang tidak dipikirkan ahaduhuma masuk akal, maksudnya la yuta'aqqal tidak bisa dipikirkan, tidak bisa masuk akal, tidak bisa diangan-angan, ya. Ahaduhuma apa salah satunya lafzani bidunil akhari, tanpa adanya yang lain. Cuman tidak bisa terhimpun dalam waktu yang bersamaan pada objek yang sama dari sudut pandang yang sama. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.